lalu ilmu yang kalian dapatkan itu tidak kalian apa-apakan, maka ilmu yang kalian dapatkan itu otomatis nanti akan hilang. Kenapa? Karena ilmu ibarat binatang buruan. Kalian memburu kijang, buru hewan kijang pakai panah, ya. Setelah dipanah, kena kijang itu, kena kakinya. Ingat, kijang itu kakinya 4 loh, ya. Kena kakinya sebelah kanan atau sebelah kiri, salah satu, atau kena perutnya lah. Masih hidup kijang ini. Kalau kijang ini nggak kalian kejar, nggak kalian tangkap, setelah kalian tangkap nggak kalian ikat, maka kijang itu akan lari. Sama halnya ilmu. Ketika ilmu itu kalian dapat, kalian peroleh, baik disengaja maupun tidak disengaja, lalu kalian tidak mengikat ilmu itu, maka nanti ilmu itu akan hilang dari ingatan. Bagaimana caranya menangkap? Pakai mata, pakai telinga, masukkan ke akal dan masukkan ke dalam hati. Setelah itu kamu ikat. Bagaimana caranya mengikat ilmu? Tulis. Karena suatu saat nanti kalian pulang dari sini lupa, suatu saat nanti kalian akan ingat, oh iya, ini saya pernah ngaji. Nah, itu caranya mengikat ilmu. Sama halnya mengikat binatang buruan. Makanya muliakan ilmu itu. Caranya muliakan apa? Senangi. Kalau kalian sudah menyenangi atau senang sama ilmu, sama pelajaran, meskipun sambil tidur kalian belajar, lah wis wong seneng sama pelajaran, pasti bisa. Ya, misal anak-anak senang materi bahasa Arab, ya, pasti yang dibicarakan adalah bahasa Arab. Sing dieling-eling, yang diingat-ingat pasti bahasa Arab. Bahasa yang lain apa, pelajarannya lain lewat dulu. Kenapa? Karena yang paling disenangi adalah bahasa Arab. Otomatis kalian nanti akan pinter bahasa Arab. Begitu juga yang pinter, yang senang matematika. Rata-rata orang-orang yang mempunyai, atau seorang santri atau thalib atau siswa yang menonjol ilmunya dalam satu pelajaran tertentu, pasti dia menyenangi pelajaran itu. Kalau kalian sudah menyenangi ilmu itu, senang sama ilmu itu, maka otomatis kalian akan bisa memahami itu. Lihat di nilai raport misal, sebagai contoh, pelajaran apa yang paling menonjol nilainya, paling besar nilainya, pasti itu pelajaran yang kamu senangi. Kenapa senang sama pelajaran? Karena kamu senang sama gurunya. Nah, meskipun kalian senang sama pelajarannya, misal matematika senang, tapi kalau sama gurunya nggak cocok, nggak bakalan nyambung ilmunya. Ya. Kalian akan gerah kalau belajar, iya kan? Pasti kamu akan merasakan itu, pasti. Jadi bagaimana caranya? Dua-duanya harus disenangi. Senang sama ilmunya, ya senang sama gurunya. Terlebih sama gurunya. Kenapa? Karena kalau kalian mendapatkan ilmu, dan ilmu yang kalian dapatkan itu tanpa guru, awas, hati-hati, bisa menjerumus kepada jalan yang sesat. Ya. Makanya nggak bisa kamu belajar segala sesuatu, entah itu belajar fikih, belajar akhlak, belajar tarikh atau sejarah, langsung menjurus sesuai dengan Al-Quran. Nggak bisa. Nah. Bukan Al-Qurannya yang salah, enggak. Jadi kalau kalian belajar Al-Quran, itu harus ada gurunya. Belajar fikih harus ada gurunya, meskipun sudah ada bukunya. Meskipun sudah ada Al-Quran dan Al-Hadis, nggak bisa kamu belajar langsung dengan Al-Quran dan Hadis tanpa seorang guru, nggak bisa. Kalaupun dapat, pasti ilmu kamu sesat. Itulah pentingnya memuliakan atau mengagungkan seorang guru. Nah, yang ada di depan kamu ini, nah, peringkat 1 aja nggak, jangankan peringkat 1, peringkat 10 aja nggak pernah.
Demi Allah nggak pernah, mulai RA sampai madrasahnya sampai perguruan tinggi, nggak pernah punya nilai bagus, tuh nggak pernah. Tapi satu kuncinya, yang sampai sekarang saya lakukan, satu, di mana saya bertemu guru, maka disitulah saya takdim sama beliau, minta maaf dan minta doa dan ridho. Dari situlah saya punya ilmu manfaat barokah. Jadi nggak usah pinter-pinter, ya syukur lah pinter barokah. Masalahnya kalau sudah pinter nggak barokah, ujung-ujungnya apa? Jadi pejabat korupsi, ya kan? Jadi orang pinter, jenius, ngakali orang, manfaatkan orang. Kenapa? Karena nggak barokah. Susah kalau sudah nggak barokah. Meskipun nggak bisa apa-apa, yang penting ilmunya barokah. Insya Allah kamu jadi orang besar. Insya Allah jadi orang sukses. Bagaimana caranya kalian bisa jadi orang sukses? Bagaimana caranya kalian bisa jadi orang besar? Kuncinya satu. Kalau kamu pengen jadi orang sukses, maka lakukan apa yang dilakukan orang sukses itu. Kalau kamu ingin jadi kiai, maka lakukan apa saja yang dilakukan oleh seorang kiai. Kalau kamu ingin jadi orang besar, maka lakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang besar. Baru. Kalau ingin sukses cuma kamu turun tok, yo, ceritanya dari mana? Sedangkan orang sukses itu rata-rata disiplin, sangat disiplin. Meskipun nggak punya apa-apa, meskipun IQ-nya pas-pasan, tapi pola hidupnya selalu disiplin, pasti jadi orang yang sukses. Nah itu yang kamu tiru. Kaitannya dengan mencari teman atau sahabat. Paham ya? Kalau pengen dapat ilmu, maka muliakan ilmunya dan muliakan orang yang ahli ilmu. Dalam hal ini bisa ustadz, bisa guru, bisa kiai, bisa syekhona, terserah. Yang kedua, dalam memuliakan ilmu, dalam memuliakan guru, satu, kita kasih kunci-kuncinya saja biar kalian gak bingung. Guru itu kan nggak satu, dan masih banyak guru yang lebih alim di luar sana. Oke, misal kalian belajar, anak-anak belajar di sini, Pak Nijar nggak bisa apa-apa, bahkan lebih banyak yang lebih pinter, lebih alim dari Pak Nijar. Tapi katanya Imam Syafi'i, bukan masalah alimnya. Selagi kalian belajar sama seorang guru, maka disitulah kalian takdim dan tidak ada alasan. Meskipun di luar sana masih banyak guru-guru yang lebih alim daripada guru yang kamu takdimi. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi meskipun kalian belajar misal di kelas, ya, belajar matematika, misal gurunya Bunda Fitri, guru matematika, di luar sana masih banyak guru matematika yang lebih hebat dari Bunda Fitri. Tapi selagi kamu belajar di depan Bunda Fitri, maka disitulah kamu takdim. Meskipun di luar sana banyak guru matematika yang lebih hebat. Bagi seorang murid, seorang santri, ya, saya tidak peduli, harus punya prinsip, saya tidak peduli meskipun di luar sana banyak guru yang lebih alim, tapi di depan saya ini adalah guru saya dan saya wajib mentakdimi beliau. Nah itu caranya mengagungkan guru. Yang nakal sudah nakal nggak apa-apa, yang penting depan guru takdim. Coba lihat di pesantren-pesantren yang benar-benar pesantren loh, okay? Karena tahun-tahun ini tahun-tahun di mana pesantren menjadi sorotan. Sebetulnya bukan pesantren,
rata-rata asrama. Kalau asrama ini nasab gurunya, nasab kiainya tuh nggak jelas. Kalau pondok pesantren sudah jaminan, jangankan 100%, 1000%. Kiainya, ilmunya, zuriyahnya jelas sampai kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pesantren misalnya contoh di Lirboyo saja. Ketika ada santri lagi jalan, habis gitu bunyilah mobilnya kiainya. Sedangkan itu bukan lewat kiainya, ada abdi dalamnya kiai lagi manasin mobil. Dengar mobilnya kiainya saja. Misal jalan sini, di sini rumahnya kiai, ada parkir mobilnya. Mobilnya hidup. Santri itu nunduk, nak minggir ke jalan yang agak jauh. Takdim. Itu baru mobilnya. Pak, apa santri sekarang kok seperti itu, kok lebih sekali? Enggak, saya buktikan. Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani mati. Mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika sedang ngaji seperti ini sama santrinya, santrinya itu ribuan, santrinya ribuan, udah biarin. Ketika ngaji seperti ini ada santrinya banyak ribuan, kemudian di samping ada ayam kiainya jalan, ayamnya kiainya jalan, berhenti ngaji, nak. Sampai santrinya kaget. Kenapa saya kok berhenti ngaji? Sebentar, ada kiai, ayamnya kiai lewat. Baru ayamnya, nak. Makanya pantas Syekh Abdul Qadir digelari Sultanul Auliya, rajanya para wali. Itu baru ayamnya. Nah, kalau pas ketemu kiainya kayak apa? Baru ayamnya saja takdimnya beliau seperti itu. Gimana nanti kalau ketemu kiainya atau gurunya? Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bisa, angel santri-santri sekarang. Kenapa? Makanannya sudah makanan instan. Makanya takdim karo guru nih, karo kiai ini. Angel. Kenapa kok susah sekali santri atau murid sekarang takdim sama guru sama kiainya? Karena kesalahannya satu, nah. Gimana kamu gak berani sama guru sama ustadzmu? Wong sama orang tuamu sendiri lo kamu berani. Sama orang tuamu yang melahirkan, yang sudah jelas-jelas melahirkan, keringetan, sakit, payah, itu pun kamu berani. Gimana dengan gurumu? Nah, ya kan? Ayo jujur-jujuran sekarang. Kenapa kamu susah sekali takdim sama guru? Wong kamu sama orang tuamu aja gak bisa takdim. Kamu anggap musuh orang tuamu, kamu anggap teman orang tuamu. Makanya anak-anak sekarang ngelamar, jangankan sama gurunya, sama orang tuanya aja. Ngelamain na'udzubillah. Kalau diurut-urut ke atas lagi, kenapa anaknya bisa berani sama orang tua? Kemungkinan orang tuanya salah mendidik, kemungkinan orang tuanya salah memberikan makanan yang halal. Bisa jadi. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi Sultanul Auliya? Karena bapaknya, ayahanda dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga waliullah, namanya Syekh Muhyiddin.
Syekh Muhyiddin ini nak saking jaga dari barang yang subhat, jangan yang haram, jangankan yang makruh, yang subhat. Ngerti subhat? Nggak jelas, halal haramnya tuh nggak jelas. Suatu ketika jalan terasa lapar, minggirlah ke pinggir sungai untuk mengurangi rasa haus dan dahaga. Syekh Muhyiddin ini, ayahanda dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, minum air, enggak sengaja ada buah apel yang hanyut, diambillah sama ayahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tanpa pikir panjang, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gigit, makan buah apel tadi. Sedangkan beliau kan enggak nyuri, ya kan? Nyuri enggak? Enggak. Kalau kita dicaplok aja. Ketika baru satu gigitan kena ketelan, ingat langsung nangis. Ya Allah, saya tadi makan barangnya siapa? Saya tadi makan buahnya siapa? Akhirnya sambil nangis, penuh penyesalan, penuh ketakutan, keliling, diurut aliran sungai itu dari barat, dari timur ke barat, sampai menemukan, oh ini pohonnya. Kemungkinan karena nggak ada pohon apel lagi, ini pohonnya. Hanya ditelusuri, dicari, ketemu siapa yang punya pohon apel. Cuma satu gigitan, dibawa buah. Pak, mohon maaf, Bapak yang punya pohon apel ini, Pak. Oh iya, benar. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya minta ridhonya, minta ikhlasnya, Pak. Kenapa, nak? Tadi saya jalan kelaparan, kehausan, pas di pinggir sungai ada buah apel hanyut. Karena saya lapar, tanpa sengaja saya langsung ambil, saya langsung makan. Setelah saya makan satu gigitan, saya baru ingat kalau buah apel ini tidak jelas siapa pemiliknya. Saya telusuri, ketemu ternyata Bapak. Ya benar, saya punya. Saya minta ikhlasnya, Pak. Baru satu gigitan Pak apel ini. Saya minta ikhlasnya. Oh, nggak bisa. Saya nggak ikhlas, kata pemilik. Terus apa yang harus saya lakukan sekiranya Bapak bisa ikhlas, bisa ridho? Rawat kebun apel itu selama 7 tahun. Cuma satu gigitan apel, pengen dapat ikhlasnya Bapak tadi, suruh ngerawat kebun apel selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu pula, ayahanda dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak pernah mencicipi meskipun secuil. Kenapa? Karena takut. Akhirnya waktu panen, ada yang mau beli, ada yang borong, suruh nyarikan sampel apel yang manis. Sampai 3 kali, loh kok asam semua? Akhirnya ditanya, kamu tuh sudah 7 tahun Muhyiddin, suruh nyari sampel apel yang manis saja kok nggak bisa, 3-tiganya masam. Pak, saya nggak tahu Pak, apel itu yang mana yang manis, mana yang masam. Loh, kamu kan sudah kerja 7 tahun. Saya cuma kerja suruh ngerawat, kata Bapak, tidak suruh mencicipi lah. Suruh merawat, ya merawat. Oh, akhirnya Pak, alhamdulillah, ini bukan orang sembarang. Jadi setelah 7 tahun pas datang, Pak, sesuai janji Bapak, saya minta ikhlas dan ridhonya, Pak. Ini sudah 7 tahun saya ngerawat apel Bapak, pohon kebun Bapak, alhamdulillah panenannya bagus. Saya minta ikhlasnya, Pak. Oh, nggak bisa. Saya nggak akan ikhlas sebelum kamu melakukan satu hal ini. Apalagi, Pak? Tolong nikahi anak saya. Waduh. Tapi sekiranya itu membuat Bapak ikhlas dengan apel yang digigit 7 tahun yang lalu, gak apa-apa Pak, saya ikhlas. Tapi ketahui Muhyiddin, anak saya ini buta, anak saya ini tuli, tangannya cacat dua-duanya, kakinya cacat dua-duanya. Aduh,
Sedangkan Syekh Muhyiddin itu orangnya ganteng. Kamu lihat fotonya Syekh Abdul Qadir Jilani aja kayak gitu. Gimana bapaknya? Syekh Muhyiddin, aduh nasib, sudah nasib. Ya sudah, nggak apa-apa Pak. Sekiranya Bapak ikhlas, setelah saya menikahi anaknya Bapak, sekiranya Bapak ikhlas dengan apel yang saya gigit, nggak apa-apa. Ya sudah, ayo akad dinikahi. Nikah, datang. Sudah sah kamu dengan anak saya. Naik, tuh anak saya ada di atas. Sambil gemeter ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lari saya Muhyiddin ke bawah. Katanya bisu, katanya tuli. Kok bisa mendengar, kok bisa jawab? Pak, katanya tuli Pak, anak jenengan. Iya. Katanya bisu Pak. Iya. Terus kenapa? Tapi saya salam kok dijawab Pak. Mendengar, mestinya kan juga bisa ngomong, berarti bisa nggak bisu. Muhyiddin, saya ngomong anak saya itu tuli, anak saya itu bisu. Kenapa? Karena anak saya itu tidak pernah telinganya dibuat mendengar hal-hal yang berbau maksiat. Mulutnya nggak pernah digunakan untuk ngomong-ngomong yang kotor. Tangannya nggak pernah digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Kakinya nggak pernah digunakan melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Itu kenapa saya ngomong anak saya itu cacat. Setelah masuk cantik sempurna. Menikah, lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pantes anaknya soleh, wong bapak ibunya soleh. Maka yang mumpung di sini ada orang tua kalian, ketika anak lagi belajar, entah itu ngaji di pondok atau di pesantren atau di sekolah, orang tua harus ikut tirakat, harus ikut riyadhah, bukan hanya semata-mata fokus ke dalam pekerjaan. Enggak. Malam ketika anak jenengan di pesantren ngaji atau lagi tidur, orang tua menengadahkan kedua telapak tangan, ya Allah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh wa solehah. Doanya nggak usah macem-macem. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis, apalagi kalau dunia sudah senang, kamu mau minta apa lagi? Terus di akhirat sudah senang, mau minta apa lagi? Ya kan? Jadi di sini uang bukan jaminan manusia bisa fid dunya hasanah. Anak pinter ngaji, rajin sholat, takdim sama orang tua sehat, barokah. Disitulah dikatakan baiti jannati, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jangan sekali-kali nuntut seorang anak, ayo nak ngaji, ibunya nonton TV lah, mas keliru. Enak ngaji nak, ibunya nonton TV, anaknya pamitan ngaji, tapi nggak sampai ke tempat pengajian. Ya sudah, kelop. Ada nggak seperti? Ada. Makanya ayo dikawal anak-anak. Kenapa yang dikawal? Peringkatnya bukan. Apa yang dikawal? Hafalannya bukan. Apa yang dikawal? Tauhid ilallah wa rasulih. Yang dikawal orang tua kepada anak-anaknya itu adalah ketauhidannya kepada Allah dan Rasulullah. Itu yang harus dikawal. Bagaimana caranya? Prakteknya kawalan tauhid. Sholat, ayo sholat. Ngaji, ayo ngaji. Ini semata-mata dalam rangka mengawal ketauhidannya anak. Kalau urusan nakal biasa biarin. Sing penting wae sholat wae ngaji itu nanti akan membentuk dengan sendirinya. Faham ya? Nah, inilah bagaimana caranya kalian memuliakan ingin mendapatkan ilmu, maka muliakanlah ilmu dan muliakan ahli ilmu atau gurumu. Ya, taktim setaktim-taktimnya. Kalau disuruh memilih antara orang tua dengan guru, pilih guru. Kenapa kok harus milih guru?
Ketika kamu seorang anak masuk ke dalam neraka, orang tuamu masuk surga, demi Allah orang tuamu nggak akan pernah bisa menyelamatkan kamu. Kenapa? Orang tuamu nggak berhak memberikan syafaat kepada anaknya. Kenapa? Kalau orang tua masuk surga berarti orang tuanya sudah adil, anaknya yang nggak bisa dididik. Tapi kalau anak masuk surga, ibu masuk neraka atau bapak masuk neraka, anak punya hak protes sama Allah dengan syafaatnya. Ya Allah, saya nggak ridho, orang tua saya yang melahirkan saya susah payah di dunia, Engkau masukkan ke dalam neraka, sedangkan saya menikmati kenikmatan surga. Saya bisa masuk surga ini atas jerih payah keadilan orang tua. Tolong masukkan. Kalau panjenengan nggak bisa masukkan, ya Allah, biarkan saya masuk neraka, orang tua saya masukkan ke surga. Diikuti sama Allah. Orang tua masuk surga, saya ini nggak tahu diri, ya Allah. Orang tua yang nggak tahu diri, ya Allah. Nggak pantas, biarin ya Allah. Biarin saya susah, ya Allah. Biarin saya ada di neraka. Yang penting anak saya senang di surga. Dibalikkan lagi, orang tuanya masuk neraka, anaknya masuk surga. Di tengah-tengah dicegah. Allah tahu, Bu, Pak, panjenengan atas dasar kesolehan anak-anak jenengan dikasih mahkota kemuliaan berupa syafaat dari Rasulullah melalui perantara putra putri panjenengan yang soleh-solehah. Demi Allah, dengan keagunganku, kata Allah, engkau semuanya masuklah ke dalam surga. Nah, anak bisa nyafaati orang tua. Makanya kenapa anak bisa masuk surga? Karena dididik benar sama orang tua, masuk ke pesantren, masuk ke sekolah, masuk ke tempat ngaji, guru ini jelas, nasab ilmu ini jelas, turiyai ya jelas. Akhirnya apa? Pulang dari pesantren, anak bisa memban amanah, menjadi seorang santri, menjadi seorang anak yang soleh dan solehah. Sehingga kalau kali panjenengan selaku orang tua, ketika suatu saat diambil oleh Allah, sudah siap siaga. Kenapa? Wis ono tabungan, ada tabungan. Siapa tabungannya? Anak yang soleh dan solehah. Wis amat. Tiap bengi, tiap selesai sholat panjenengan dikirimi tawasul, dikirimi Fatihah. Udah tenang kalau anak-anak soleh. Makanya sekarang jangan, nggak bisa dikarbit, Pak. Kalian nggak bisa dikarbit. Sekolah di sini butuh proses berapa tahun dulu. Nggak bisa, nggak boleh dikarbit, dan nggak usah terlalu buru-buru. Ingat kemarin sudah ngaji. Ala la tanalul ilma illa bisid. Salah satunya yang terakhir, butuh waktu yang lama. Kenapa butuh waktu yang lama? Biar mateng ilmunya. Ya, jadikan ilmu itu tuanya ilmu, jangan ilmu yang tuanya ilmu, jangan ilmu yang tua. Punyalah dirimu, tuanya ilmu, jangan punya ilmu yang tua. Kalau tuanya ilmu berarti ilmu kamu sudah matang dan sudah siap terjun ke masyarakat. Tapi kalau ilmu yang tua, akeh ilmu nih, tapi nggak pernah dilakoni. Jadi itu tuwe. Paham? Nih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ajma'a rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan kafir masyidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yakli jalali wajhil karamati sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarwana wa tahassu'ana wa ta'ambudana wa tamin taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma yassir lana ziyaratan Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روح جبريل المتين. الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين. الله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى
سيد المرسلين